Selamat malam teman-teman, selamat malam Bapak, dan selamat malam Ibu. Perkenalkan, nama saya Marcelina Erndom, kelas A, semester 7, NIM 1703030032, mata kuliah Sosiologi Terapan. Kali ini saya membahas tentang menuju masyarakat informasi inklusif bangsa digital. Yang dimana di sini yang pertama itu menuju masyarakat informasi inklusif, yang dimana bangsa digital di persimpangan jalan. Meskipun tampaknya kita menang berjuang melawan alam dan diri kita sendiri dan menempa sipil, banyak perhatian dan tindakan bersama akan dibutuhkan menuju usaha ini, terutama dalam mendemokratisasi akses dan upaya penggunaan yang efektif dari alat komunikasi kritis dalam masyarakat. Bagi beberapa orang, termasuk Freud sendiri, prospek kemanusiaan yang mengendarai kegemarannya yang merusak itu suram. Kemudian negatif bangsa, proliferasi senjata, dan munculnya teror informasi. Dan munculnya teror informal dan paramiliter jaringan di zaman kita menunjukkan bahwa keturunan sains dan pertemuan akan menjadi tidak terkendali atau akan mengendalikan kita. Media massa penuh dengan spekulasi tentang penyebaran momok yang dimungkinkan oleh pemetaan kode genetik atau peperangan melawan jaringan komputer yang dapat membuat tidak stabil ekonomi. Skenario yang meredupkan harapan kita akan potensi sains dan teknologi diterapkan dengan tepat untuk meningkatkan kondisi manusia. Tiga ini sentimen tidak untuk zaman kita, tapi alat telah menjadi kekuatan full untuk menyalakan rasa kagum yang menakutkan. Prospek untuk teknologi dan baru dan media untuk memainkan peran penting dalam merevitalisasi ekonomi dan demokrasi murah oleh kenyataan ini. Namun tindakan waspada oleh penampang luas pemangku kepentingan dapat menghasilkan peningkatan yang signifikan di masa depan kualitas kehidupan. Teknologi dan media itu semakin tersebar dan interaktif, menempatkan kewajiban yang sangat besar pada masyarakat dan individu untuk menavigasi dan penyesuaian, beradaptasi dan sejahtera di lingkungan ini. Informasi sistem terdistribusi mention ke pinggiran menempatkan premier pada kognitif dan komunikasi keterampilan TAIF seperti pemecahان masalah, berpikir kritis dan komunikasi keterampilan TAIF seperti pemecahان masalah, berpikir kritis dan kerja tim. Di manufaktur misalnya, penghematan yang diwujudkan tidak hanya di back office transaksi internet informasi, tetapi juga dalam mengatur kembali kegiatan membuat mereka bekerja lebih baik. Karyawan yang dihargai mungkin bukan lagi satu-satunya yang berdiri di jalur perakitan dan mengikuti perintah dan mengalahkan waktu, tapi orang yang berpartisipasi dalam tim yang dinamis dan tidak sinkron, berkontribusi proses produksi, build to order yang kompleks. Interaktivitas juga menantang membuat individu dan organisasi menjadi responsif dan fleksibel, tidak seperti pendekatan komunikasi satu ke banyak yang di masa lalu. Menggunakan internet adalah suatu kebiasaan bagi banyak anak muda yang paham, yang sangat bergantung pada web untuk melakukan penelitian dan menyelesaikan iklan sekolah aplikasi misi, yang dimana dia berselisih guru yang kurang terlatih, siswa lain menempati ruang kelas yang penuh sesak, di mana perangkat komputer dipandang sebagai alat untuk get the nerd. Di sini semua orang harus tahu dasar-dasarnya seperti cara menggunakan komputer. Perusahaan teknologi menginginkan tenaga kerja yang cerdas, kumpulan karyawan yang bakatnya sesuai dengan tuntutan ekonomi. Pada satu kelompok hak sipil khawatir bahwa kesenjangan keterampilan akan meluas. Jutaan pekerjaan harus terdegradasi ke dunia bawah, setengah pengangguran, kemiskinan. 2. Komunitas perpustakaan sedang mendefinisikan ulang identitasnya sebagai stasiun jalan bagi komunitas anggota House, tidak hanya untuk buku tapi juga untuk teknologi. Tapi di sini buktinya semakin banyak tenaga bangsa yang kemakmurannya masa depan terancam, mengingat sebagian besar penduduknya latihan tidak memiliki pelajaran dipergunakan dan kapasitas teknis untuk memenuhi kebutuhan dasar tugas. Gagal untuk menunjukkan bakat laten jutaan orang yang tidak percaya, orang muda dan orang dewasa dan berketerampilan rendah sangat merugikan masyarakat selama masa hidup kelompok ini.
membahayakan ekonomi dan politik. Negara stabilitas literal. Iklan tersebut juga mengungkapkan bahwa ada obat sementara untuk itu kurangnya kesiapan ribuan program komunitas disediakan secara nasional, literalisasi, teknologi, dan pelatihan kerja yang banyak klien potensial yang tidak sadar masuk pada program perlu dibuat lebih relevan. Hubungan sahabat pena elektronik antara sebuah sekolah menengah di Seattle, Washington, dan satu di Port Elizabeth, Afrika Selatan menawarkan pandangan lain tentang bagaimana komunikasi tidak lanjut menumbuhkan saling mengerti dan solidaritas antara kelompok siswa yang beragam. Melalui konferensi video call dan email, siswa mendobrak batasan dengan cara tradisional media seperti buku, teks, dan televisi yang sering menampilkan tentang identitas melalui lensa terdistorsi Hollywood. Monumental dari defisit literalisasi individu dan hubungan antara tingkat melek huruf, kemiskinan, setengah pengangguran, kebijakan sikap apatis, memilih, dan penahanan. Sungguh mengecewakan bahwa ada panggilan tegas belum terdengar dari tingkat tertinggi untuk memobilisasi sumber daya bangsa untuk memajukan agenda keaksaraan dasar baru dan yang komprehensif. Jelas, masyarakat sipil harus bertindak sebagai katalis memicu gerakan sosial menurut digital atau agenda. Masuk pada minum dari Vireo-Host. Orang Amerika tersentak pada tahun 1993 ketika hasil dari survei nasional keaksaraan orang dewasa mengungkapkan bahwa hingga 1 dari 2 orang di atas usia 16 tahun kurang memiliki keterampilan untuk melakukan banyak membaca, menulis, dan tugas komputasi yang dianggap perlu untuk berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dari 1/5 orang dewasa memiliki keterampilan melek huruf yang sangat rendah dan biasanya tidak berhasil menjalankan fungsi seperti menemukan persimpangan di peta jalan atau menghitung total biaya pembelian dan formulir pemesanan. 1/4 dari populasi orang dewasa, lebih dari 50 juta orang, tidak dapat melakukan tugas-tugas penting untuk mendukung keluarga mereka, melakukan cukup banyak pekerjaan, atau berpartisipasi dalam kehidupan sipil. Berbagai upaya di atas bertahun-tahun telah berusaha untuk menempatkan literalisasi di layar radar nasional, termasuk kampanye Millennium besar oleh National Institute for Literacy, tapi tidak dapat mengumpulkan momentum yang cukup untuk mempengaruhi pendidikan negara bagian dan nasional. Menggunakan teknologi untuk sebagai perkembangan literalisasi lain, seperti penggunaan perangkat lunak untuk mengajarkan keyboard atau sistem berbasis web untuk menghasilkan braille adalah atribut yang menjadikan dari perangkat lunak dan baru dan mekanisme pengiriman portabel, tapi juga untuk meningkatkan standar keterampilan ambang yang diperlukan untuk berfungsi dalam kewarganegaraan. Tidak diragukan lagi, kesuksesan Maria akan bergantung pada kemampuan untuk mengatur dirinya, memiliki sumber daya untuk menavigasi dunia online. Daftar keinginan Pulau Gurun. Keterampilan khusus untuk suatu zaman sama seperti seorang Neanderthal yang mungkin membutuhkan membuat alat batu saat berburu permainan mencari kerja kontemporer di proses keterampilan yang dapat didasarkan dapat menemukan kekhususan di lingkungan eksternal. Sementara seorang pasti memperoleh keterampilan yang tidak akan pernah dimiliki orang-orang modern. Orang-orang mencari pekerjaan yang menguntungkan mungkin menemukan bahwa memiliki sertifikasi yang tepat tidak apa-apa sampai abad ke-20. Kelangsungan hidup, keterampilan masih berkisar pada kekuasaan fisik, sedangkan saat ini intelektual dan kecakapan teknis adalah kunci utama ekonomi informasi dan pengetahuan selama rentang panjang sejarah manusia. Keterampilan diperlukan, tetapi relevan sangat konstan, diselingi oleh terobosan dalam penggunaan alam sumber daya, seperti apa yang mendefinisikan transisi dari Paleolith ke zaman Mesolitikum. Lebih dari ribuan tahun memotong batu untuk mengasah alat memberi jalan. Pada pembuatan mikrolit, alat dengan banyak ujung tajam digunakan sebagai bilas, sumbu, atau panah, mengatur alam dan meningkatkan manusia implementasi, dan terus mendefinisikan era dari era industri didorong oleh uap dan batu bara menuju ekonomi digital yang sangat cepat berkembang saat ini.
Sebuah tawaran Faustian untuk era digital, kerangka kerja yang luas secara strategi memanfaatkan pengeluaran pemerintah untuk ke teknologi informasi, termasuk mewajibkan federal untuk menggunakan teknologi informasi yang berbasis internet untuk meningkatkan berhenti untuk informasi dan layanan pemerintah. Dari 2 orang di atas usia 16 tahun kurang memiliki keterampilan untuk melakukan banyak membaca, menulis, dan tugas komputasi yang dianggap perlu untuk berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dari seperlima orang dewasa memiliki keterampilan melek huruf yang sangat rendah dan biasanya tidak berhasil menjalankan fungsi seperti menemukan persimpangan di peta jalan atau menghitung total biaya pembelian dan formulir pemesanan. Seperempat dari populasi orang dewasa, lebih dari 50 juta orang, tidak dapat melakukan tugas-tugas penting untuk mendukung keluarga mereka, melakukan cukup banyak pekerjaan atau berpartisipasi dalam kehidupan sipil. Berbagai upaya di atas bertahun-tahun telah berusaha untuk menempatkan literalisasi di layar radar nasional, termasuk kampanye Millennium besar oleh National Institute for Literacy, tapi tidak dapat mengumpulkan momentum yang cukup untuk mempengaruhi pendidikan negara bagian dan nasional. Menggunakan teknologi untuk sebagai perkembangan literasi lain, seperti penggunaan perangkat lunak untuk mengajarkan keyboard atau sistem berbasis web untuk menghasilkan braille adalah atribut yang menjadikan dari perangkat lunak dan baru dan mekanisme pengiriman portabel, tapi juga untuk meningkatkan standar keterampilan ambang yang diperlukan untuk berfungsi dalam keluarga negaraan. Tidak diragukan lagi, kesuksesan Maria akan bergantung pada kemampuan untuk mengatur dirinya, memiliki sumber daya untuk menavigasi dunia online. Daftar keinginan Pulau Gurun, keterampilan khusus untuk suatu zaman sama seperti seorang Neanderthal yang mungkin membutuhkan membuat alat batu saat berburu permainan mencari kerja kontemporer di proses keterampilan yang dapat didasarkan dapat menemukan kekhususan di lingkungan eksternal. Sementara seorang pasti memperoleh keterampilan yang tidak akan pernah dimiliki orang-orang modern. Orang-orang mencari pekerjaan yang menguntungkan mungkin menemukan bahwa memiliki sertifikasi yang tepat tidak apa-apa sampai abad ke-20. Kelangsungan hidup, keterampilan masih berkisar pada kekuasaan fisik, sedangkan saat ini intelektual dan kecakapan teknis adalah kunci utama ekonomi informasi dan pengetahuan selama rentang panjang sejarah manusia. Keterampilan diperlukan, tetapi relevan sangat konstan diselingi oleh terobosan dalam penggunaan alam sumber daya, seperti apa yang mendefinisikan transisi dari Paleolith ke zaman Mesolitikum. Lebih dari ribuan tahun memotong batu untuk mengasah alat memberi jalan pada pembuatan mikrolit, alat dengan banyak ujung tajam digunakan sebagai bilah, sumbu atau panah, mengatur alam dan meningkatkan manusia implementasi, dan terus mendefinisikan era dari era industri didorong oleh uap dan batu bara menuju ekonomi digital yang sangat cepat berkembang saat ini. Sebuah tawaran Faustian untuk era digital, kerangka kerja yang luas secara strategi memanfaatkan pengeluaran pemerintah untuk ke teknologi informasi, termasuk mewajibkan federal untuk menggunakan teknologi informasi yang berbasis internet untuk meningkatkan berhenti untuk informasi dan layanan pemerintah.